Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Muhasabah Cahaya Hati. Mari kita simak bersama kajian Islami Ustadzah Halimah Alaidrus. Semoga bermanfaat. Tarawih, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga bantu kita untuk dapat memperbanyak membaca Al-Qur'an, serta dibantu kita untuk dapat istitabah wa nabi tsumma sahabah fa'asa da'wah mujabah. Natawassal bil hubaba wal batulil mustaqaba wan nabi tsumma sahaba fa'asa da'wah mujabah. Natawassal bil hubaba wal batulil mustaqaba wan nabi thumma sahaba fa'asa da'wa mujabah. Bersama-sama. Natawassal bil hubaba wal batulil mustaqaba wan nabi thumma sahaba fa'asa da'wa mujabah. Natawassal bil hubaba wal batulil mustaqaba wan nabi thumma sahaba fa'asa da'wa mujabah. Wa ala bashari jadat rahmatun wastajadat wa layalil khairi adat wa sakab ma'us sahaba marhaban ya al musalla. Natawassal bil hubaba wal batulil mustaqaba wan nabi thumma sahaba fa'asa da'wa mujabah. Natawassal bil hubaba wal batulil mustaqaba wan nabi thumma sahaba fa'asa da'wa mujabah. Ya khalili la tadajjar fa'asal maksuru yujbar yassarallah ma ta'assar wa kafa syarral ghilaba rabbana yu'tir ghaib wa rasulullahi naim wa ali laithul kataim qad hadat fina mikaba. Natawassal bil hubaba wal batulil mustaqaba wan nabi thumma sahaba fa'asa da'wa mujabah. Natawassal bil hubaba wal batulil mustaqaba
دعوى مجابة سيد الرسل الكرام وله أبعى السلام فعسى يبري ذمامي فهو في ذيلي ذنابا من رسولي للمدينة دينها من خير دينا كلهم فك الرهينا ما نخاف الانقلاب نتوسل بالحبابة والبتول المصطفى والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة وعسى بالمروتين بيقر الله عيني كلهم يقضون ديني لا يرى لم أزل بالباب لاجي فعسى يصلح عواجي ويسهل للصعابة نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم صحابة فعسى دعوى مجابة ربي استر للقبيح ثم عامل بالمليح بالملائك في الصفيح في السماوات الحجابا بالنبي زين الوجود وخديجة وجدودي والمقدم والعمود يفتح الرحمن بابا نتوسل بالحبابة والبتول فعسى دعوى مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة
Al-Fatiha. Allah yaqdi lana jami'al hajat. Silakan sebutkan hajatmu masing-masing. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap pengurus dan Ketua Panitia Hajah Rahmawati SAG. Kita doakan semoga beliau-beliau beserta segenap pihak yang telah terlibat senantiasa dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dimurahkan rizkinya, kabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sama-sama kita hormati mewakili Pak Gubernur, staf ahli Insinyur Wahyuni Nuzban MAP. Sama-sama kita hormati Ibu Wali Kota Tarakan, Ibu Rujiah. Sama-sama kita hormati Ibu Jamiatil Ibnu Saud, Ibu Wakil Wali Kota Tarakan, juga Ketua DWP Kota Tarakan, Ketua PW BKMT Kaltara dan rombongan. Sama-sama kita hormati segenap tokoh masyarakat, para ustazah, para syarifah, para pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan-pimpinan majelis ta'lim, serta ketua-ketua organisasi wanita, dan juga sama-sama kita muliakan pengurus BKMT sekota Tarakan serta para ketua-ketua majelis taklim. Kita doakan semoga beliau-beliau senantiasa dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Juga tentu saja yang sangat-sangat saya muliakan dan saya sayangi semua yang hadir di majelis ini. Baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya disayang Allah, dibahagiakan Allah. Orang yang kita cintai insya Allah, amin ya rabbal alamin. Temanya hari ini menjadi ibu yang Allah mau. Sebelumnya boleh angkat tangan dulu yang sudah jadi ibu dalam artian ada anak. Oke. Belum tentu dong. Udah pasti semua ustazah, belum tuh yang di bawah-bawah ya. Gak pada angkat tangan, adik-adik kita, anak-anak gadis kita. Baik, udah. Enggak akan diabsen yang punya anaknya 12, enggak. Punya anaknya 10, yang mana gitu, enggak usah juga. Yang pasti ibu-ibu sekalian, anak walaupun ia lahir dari rahimmu, ia bukan milikmu. Ini yang selalu saya tekankan kepada siapapun. Para ibu, anakmu
Walaupun lahir dari rahimmu, ia bukan milikmu. Rahimmu hanya dipinjam selama 9 bulan kurang lebih untuk kemudian kamu melahirkannya dengan segala perjuangan. Tapi sekali lagi, ia bukan milikmu. Kamu gak ikut serta menciptakan matanya, telinganya, hidungnya, giginya, urat-uratnya, ususnya, pencernaannya, kulitnya, pori-porinya, sel-sel dalam tubuhnya, otaknya, hatinya. Kamu enggak ikut serta meniupkan rohnya. Bukan milikmu. Anakmu miliknya Allah yang menciptakan dia. Bu, anakmu miliknya Allah. Sawwara khalqah, Allah yang melukis wajahnya, Allah yang melubangi hidungnya, Allah yang menciptakan raut wajahnya, gurat-gurat tangannya, Allah meletakkan otaknya, memberikan hatinya, Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menentukan garis nasibnya. Allah subhanahu wa ta'ala punyanya Allah anakmu, Bu. Jangan sombong, jangan belagu kepada anak-anakmu. Ibu-ibu sekalian, kamu tidak memilikinya, anakmu miliknya Allah. Jangan berani-berani kepada yang bukan milikmu itu. Kamu tidak punya hak untuk memukulnya. Kamu tidak punya hak untuk ngata-ngatain dia. Kamu gak punya hak untuk mengecilkan hatinya. Kamu tidak punya hak untuk kamu berbuat kasar kepadanya. Ia adalah hambanya Allah, ia miliknya Allah. Kalau kamu berbuat jahat pada anak, ibu yang kadang-kadang suka jewer, suka nyubit anak, nggak mau juga kalau anaknya diperlakukan seperti itu oleh ibunya tetangga. Betul nggak? Ada ibunya temen anak kita, dia ngejewer anak kita, kamu terima? Enggak. Walaupun kamu biasa jewer sekalipun, gak ada yang makasih ya Bu udah dibantuin jewer, gak ada. Gak ada. Nah ibu, saya kasih tahu, anakmu tuh bukan milikmu, Bu. Miliknya Allah. Miliknya Allah. Jangan pernah merasa punya hak untuk menyakiti dia, apalagi untuk melukai hatinya. Anakmu miliknya Allah. Salah satu cara biar kamu disayang Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan menyayangi dengan tulus anakmu tersebut, menjadikan dia sebagai hamba-hamba tercinta di sisi Allah. Dengan cara semacam itu, kamu jadi pantas buat disayang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ada ibu-ibu bilang, Ustazah rezeki saya kok seret mulu Ustazah. Kalau saya ditanya gitu, saya kok hidup susah mulu Ustazah. Rezeki seret, suami begini begitu. Saya suka tanya, biasa jewer anak,
manggil anak dengan nama panggilan yang bahkan namanya binatang misalnya gitu. Bu, Allah Subhanahu wa ta'ala marah padamu, kemudian Allah jadikan hidupmu susah, rezeki susah, ngerjain apa-apaan berantakan, suami hatinya kemana-mana, gak lagi sayang sama istrinya. Sampai-sampai salah satu nasihat indah yang pernah saya dengarkan dari guru saya, Sayyidil Habib Umar bin Hafid, beliau bilang, aslih fima bainak wa bainallah, aslahakallah fima bainak wa baina ibadih. Katanya guru saya, benerin hubungan kamu sama Allah, Allah akan bagusin hubungan kamu dengan hamba-hambanya Allah. Kamu bagus perlakuannya kepada Allah dan kepada hamba-hambanya karena Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengaruniakan kamu kebaikan dari hamba-hambanya Allah. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, dan kalau saya ditanya, Ustazah, apa aja nih biar kita bisa jadi ibu yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan? Saya ringkaskan biar gampang, ada 3 hal aja, Bu. Biar ibu-ibu pokoknya apa aja lupa sama aja, ada kok rekamannya. Mudah-mudahan bisa diamalkan, amin. Yang pertama, kewajibanmu sebagai orang tua adalah mengenalkan Allah dan Rasulnya kepada anak-anakmu. Itu tadi, karena anakmu bukan milikmu, anakmu miliknya Allah, maka tugasmu adalah mengenalkan anakmu kepada Allah. Biar anakmu kenal siapa Tuhannya, biar anakmu kenal siapa Tuhannya. Kasih tahu, ini dari Allah, nak. Ibu kalau masak tuh nyuguhin makanan, kita kan suka sombong, habisin, mama udah susah-susah bikinnya. Padahal, Bu, rezeki itu kan hakikatnya dari Allah juga, betul? Daripada kamu begitu, lebih baik kamu bilang, nah, ini rezeki yang Allah kasih pada kita. Jangan taruh di piringmu kecuali yang kiranya kamu akan makan, agar tidak mubadzir. Allah tidak suka hambanya yang menyia-nyiakan rezeki darinya. Sama sejarah baginda kita Nabi besar Muhammad, saya seringkali tertegun dengan ucapan-ucapan Nabi kepada anak-anak, bahkan anak-anak kecil, anaknya para sahabat-sahabat beliau. Ada Sayyidina Ibnu Abbas, Nabi Muhammad berkata pada beliau saat usianya sekitar 10 tahun, sekitar usianya 9-10 tahun, Nabi Muhammad berkata padanya, ya gulam, ihfadillah yahfadka, ya gulam, ittaqillah tajidhu tujahak. Ya gulam, kata Nabi, nak, ihfadillah, jagalah Allah dalam hidupmu, yahfadka, Allah akan selalu menjagamu. Ya gulam, anakku, ihfadillah, jaga Allah dalam hidupmu, tajidhu tujahak, kamu akan mendapati
Allah Subhanahu wa ta'ala berada di dalam pihakmu, akan menjagamu, akan menolongmu. Nabi mengenalkan anak-anak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, biar pada kenal sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Sayyidina Anas ibn Malik alaihi ridwanullah, seorang anak yang berkhidmah di rumahnya Nabi, dititipkan kepada Nabi, diserahkan, diberikan, bukan dititipkan, diberikan kepada Nabi Muhammad, kemudian berkhidmah sepanjang hidupnya Nabi. Ibu-ibu sekalian, Anas pun bercerita, khadamtur Rasul sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku berkhidmah melayani Nabi Muhammad 10 tahun. Sejak Nabi Muhammad berangkat ke Madinah, sejak Nabi Muhammad sampai di Madinah, karena Anas orang Madinah, sampai Nabi Muhammad wafat, saya tinggal bersama dengan Nabi, saya khidmah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma qaharani wala naharani. Tidak sekalipun Nabi Muhammad membentak saya, tidak sekalipun Nabi Muhammad menghardik saya. Bahkan ketika saya melakukan kesalahan sekalipun, ketika misalnya namanya anak bu, namanya anak nih, lagi jalan nabrak sesuatu pecah, ada aja bikin salah. Tiap kali keluarga Nabi Muhammad mau menegurku, istri Nabi Muhammad bilang, ya ampun Nas, pecahlah gitu. Istrinya nih udah mau teriak pada Anas bin Malik. Nabi Muhammad dengar itu, Nabi Muhammad bilang, da'u illam yuridillahu an yaf'ala lama fa'ala. Jangan marahi Anas, jangan, biarin Anas. Itu piring kalau nggak dikehendaki Allah buat kepada Allah. Para ibu-ibu terutamanya yang masih pada punya anak kecil-kecil, saya dulu ngirain mengenalkan kepada anak tuh di saat anak sudah memang dapat berpikir secara maksimal gitu, kayak usia 6 tahun, 7 tahun mungkin baru bisa dikenalkan kepada Allah, diajakin sholat, dikasih tahu nah Allah yang menciptakan kamu. Ternyata tidak bu, dari sekecil mungkin. Mungkin ibu-ibu nih banyak yang anaknya udah besar, seenggaknya bisa ngomongin anak-anaknya jadi cucu-cucunya nanti ya bu ya, biar jadi generasi yang soleh-solehah, jadi umat Nabi Muhammad yang berkualitas, jadi umat Nabi Muhammad yang penuh dengan keimanan hidupnya di dunia, di hari akhirat nanti ada dalam rombongan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian saya muliakan, ternyata dari awal bu, akan lebih ringan hidupmu dan hidup anakmu kalau dari kecil udah diingatkan kepada Allah. Saat anak lagi kecil nih, umur 3 tahunan, dicobakan kepada anaknya, tidak dikaruniai anak. Tapi ilmu yang saya dapat saya sampaikan terutama kepada keluarga saya dan mereka berusaha mengamalkannya. Ada cucu ponakan saya usia 3 tahunan gitu, kadang-kadang kan ngeluh sakit, jatuh atau apa, atau pas lagi sakit gitu, dibilangin sama mamahnya sama tantenya, dia bilang, nah
Yuk minta sama Allah biar sembuh. Karena mama sih pengen kamu sembuh, mama pengen kamu sehat. Tapi ini dari Allah nak, Allah yang ngasih sakit. Yuk minta sama Allah biar Allah sembuhkan kita. Biar Allah sembuhkan. Ayo bilang Allahumma, Allahumma, ya Allah, ya Allah, sehatkan saya ya Allah. Ikut. Bahkan ketika, nggak maksud saya lagi cerita bahwa anak itu kemudian ikut. Masa ibu anak-anak? Ibu kan ibunya anak-anak atau neneknya anak-anak ya. Ibu-ibu sih minta. Nih Bu, ketika anak-anak sudah mulai minta sesuatu sama orang tua, udah umur 3 tahun naik ke atas tuh udah mulai sering minta tuh sama orang tuanya. Ngelihat di YouTube ada mainan baru, ngelihat di ini ada mainan baru, ngelihat temennya punya mainan, minta anak biasanya kan, mama beliin itu mah. Mamanya akan bilang minta sama Allah nak, yang punya semuanya Allah nak, minta sama Allah. Nanti sholat, habis sholat minta sama Allah, ya Allah saya mau itu, saya mau mainan yang di YouTube, ya Allah saya mau mainan. Diajarkan biar anak paham tentang sambungnya hati kepada pemiliknya. Kenalkan anakmu kepada Allah, kenalkan anakmu kepada Allah. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, saya dapatkan cerita indah tentang seorang perempuan solehah yang alhamdulillah Allah izinkan mata saya untuk berjumpa dengannya dan mendampingi berapa hari perjalanan beliau. Hubabah Bahiyah. Hubabah Bahiyah. Saya ada tuliskan di buku Bidadari Bumi yang pertama. Sekitar segitulah 90 sekian tahun. Beliau meninggal belum lama. Meninggalnya di usia 100 sekian tahun, 110 apa gitu. Meninggal dunia. Kuburan beliau diziarahi orang di Solalah. Nama kotanya Solalah di negeri Oman, di Oman. Sedikit sekalian, Hubabah Bahiyah ini Bu, ketika saya jumpa beliau 90 sekian tahun, matanya nggak pakai kacamata, telinganya nggak pakai alat bantu dengar, dan di usia segitu beliau masih bisa mengajar. Jalannya cepet, badannya kecil aja, tapi kemana-kemana. Saya waktu cerita sama teman-teman yang dari Solalah, teman-teman saya yang dari Solalah, saya bilang, Hubabah Bahiyah kuat banget ya, usia segitu loh, beliau jalannya cepet, beliau rehat. Katanya mereka nih yang dari Solalah juga satu kampung sama Hubabah Bahiyah. Mereka bilang, Ustazah, tahun lalu Hubabah Bahiyah itu berangkat pergi haji dan naik ke gunung. Terbayang ucapan para ulama yang mengatakan ihfadillah fis sighar yahfadakallah fil kibar. Jaga Allah di masa mudamu, Allah akan menjagamu di masa tuamu.
Makanya kalau ngelihat diri sakit-sakitan, ini dia nih. Mudah-mudahan sarana buat ngapusin dosa. Amin. Teman-teman sekalian, nah ada beberapa teman-teman saya tuh yang dari Salalah cerita. Dia bilang Hubabah Bahia, ibunya sudah tahu bahwa beliau akan jadi perempuan hebat. Bahkan dari sejak masa kecilnya. Bu, ibunya udah tahu nih anak saya bakal jadi perempuan hebat nih nantinya. Nih anak saya nih bakalan jadi perempuan yang sangat mulia nantinya. Lihatin aja. Dan memang benar Bu. Orang-orang ulama-ulama sekalipun kalau datang ke Salalah di masa hidupnya Hubabah Bahia akan datang kepada Hubabah Bahia buat minta nasihat, buat minta didoakan. Perempuan sangat solehah, sangat berilmu, luar biasa. Ibunya cerita, dulunya ya ceritanya kepada nenek-nenek teman-teman saya nih. Dia bilang saya waktu kecilnya Bahia, saya tahu anak ini akan jadi perempuan besar. Karena nih mama bikinin ini, mama terus kan. Dia bilang anak saya Bahia sampai dengan usia 6-7 tahun nggak pernah minta sama saya. Sampai saya penasaran, saya bawa anak saya ke pasar. Saya masukkan dia ke toko pakaian. Dilihatin aja, saya tungguin biar dia minta, dia nggak minta juga. Gak ada ngasih tahu, mama saya mau yang itu mah beliin mah, nggak ada. Sampai saya mikir, oh mungkin dia pikir mamahnya nggak punya uang kali buat beliin baju. Saya bawa ke toko yang lebih murah lagi, toko mainan. Sebagian mainan lebih murah daripada pakaian. Dia bilang, Bahia ngeliatin mainan tersebut, lihat-lihat gitu. Saya tungguin dia buat minta, nggak minta juga. Saya pikir apa dia masih pikir ibunya nggak punya uang gitu. Saya bawa dia ke toko makanan yang tentu lebih murah lagi. Bahia kecil lihat-lihat makanan tersebut tapi nggak minta juga. Dia bilang saya penasaran sekali, saya keluar, saya dudukkan Bahia kecil, saya tanya, nak, tadi waktu mama bawa kamu masuk ke toko pakaian, ada nggak pakaian yang normal sekali? Dia bilang waktu mama bawa kamu ke toko mainan, adakah mainan yang kamu mau? Ada mah. Yang mana? Kasih tahu boneka yang itu. Oh iya. Waktu mama bawa kamu ke toko makanan, adakah makanan yang kamu mau? Banyak mah. Ini kasih tahu. Nah, kenapa kamu nggak minta sama mama? Kenapa kamu nggak minta sama ibumu ini? Dan Bahia kecil bilang, memangnya mama bisa kasih? Mah, bukankah yang bisa ngasih kita cuma Allah? Bukankah yang bisa ngasih kita cuma Allah, mah? Dia bilang, saya tertegun mendengarnya. Kemudian saya bilang sama dia, saya tanya sama dia, jadi nak, selama ini kan mama gak pernah dengar kamu minta-minta sama mama. Apakah kamu memintanya kepada Allah? Iya mah. Allah kasih gak nak? Selalu mah. Selalu Allah kasih. Pengen lihat mainannya teman, pengen punya kayak begitu. Berapa hari kemudian ada yang ngasih hadiah mainan kayak begitu. Bu, dari kecil hatinya sudah dipenuhi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nih sebagai orang tua suka salah-salah.
Kita seringkali memperkenal. Ada yang pernah lupa? Pernah nggak pas kamu ngomong kayak begitu? Oh iya, baru tahu saya. Nggak mungkin, Bu. Anak nggak bakalan lupa siapa ibunya. Tenang aja. Tapi anak seringkali lupa siapa Tuhannya, terutama kalau kamu sebagai ibunya tidak pernah mengingatkan anakmu tentang siapa Tuhannya. Dengerin mama. Mama nih ibu kamu, surga kamu ada di bawah telapak kaki mama. Ridho Allah terletak pada keridhaan mama. Widih. Aduh. Sombong sekali sebagai seorang ibu. Bu, kamu yakin masuk surga? Kamu bahkan gak yakin kan kalau kamu masuk surga? Segitunya yakin banget, surga berada di bawah telapak kakiku. Katanya, waduh. Nabi Muhammad, Bu, ketika mengatakan surga berada di bawah telapak kaki ibu, selain mengenalkan kemuliaan orang tua kepada anak, juga mengingatkan dirimu sebagai seorang ibu bahwa yang seharusnya kamu bawa adalah surga. Kamu ngelihat kok anak saya nggak betah banget ya kalau sama saya. Ini jangan-jangan bukan surga yang saya bawa selama ini. Seharusnya begitu pertanyaannya, seharusnya begitu pemikirannya tentang al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, yuk belajar mengenalkan anakmu kepada Allah, mengenalkan anakmu kepada Allah. Kasih tahu bahwa segala sesuatunya dari Allah, nah. Allah yang atur hidup kamu, nah. Saya ingat salah satu ucapan abah saya yang selalu aja saya ingat. Bu, abah saya pernah bilang kayak begini nih. Pulang-pulang dari toko, kami dulu punya toko gitu. Pulang-pulang dari toko tuh rumah, abah saya cerita, Allah, abah dari jalan ketemu sama orang. Dia bilang, abah dulu kepengen banget jadi dia. Kenapa gitu, bah? Orang tuanya mampu, jadi bisa sekolah, nggak perlu bantuin kerja orang tuanya. Abah dari kecil piatu, kemudian ikut bantu kerja. Jualan sampai sekolah SD aja nggak tamat. Dia bilang, ya Allah, nak, beneran hidup tuh yang penting adalah nasib. Sahabat saya bilang gini, ingat, nasib itu yang punya Allah. Kamu kalau kepengen hidupmu bernasib baik, jangan pernah tinggalkan Allah. Ucapan ini terus terngiang di pikiran saya sampai kapanpun. Jadi salah satu dari prinsip hidup, kalau kamu pengen hidupmu enak, kalau kamu pengen hidupmu senang dunia sampai akhirat, jangan pernah tinggalkan sang pengatur hidupmu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu-ibu, terus ingatkan anakmu tentang hal itu. Nggak usah terus-terusan ingatkan anakmu tentang dirimu. Kamu anak saya ibu kamu. Nggak usah, anak nggak bakalan lupa.
Yang harus kamu lakukan adalah mengenalkan anakmu kepada Allah, mengenalkan anakmu kepada Allah. Ustazah, anak saya udah besar-besar sekarang Ustazah, perlukah seperti itu? Tetap perlu. Ingetin, jangan tinggal sholat. Banyak keinginan duniawi kamu itu. Kamu kan lagi di Jakarta nih nak, tolong beliin mama ini. Banyak bener. Mama mau pesan apa nak? Mama mau pesan apa mah? Kata anaknya. Kamu bilang sama anak kamu, mama pesan sama kamu, tolong nak jangan tinggal sholat. Kamu sayang sama mama nak? Sayang mah. Kalau gitu nak jangan pernah tinggalkan ajaran Allah. Puasanya yang benar ya nak ya. Sholatnya jangan ditinggal ya nak ya. Terus begitu. Karena keberhasilanmu sebagai orang tua bukan hanya ketika melihat anakmu di wisuda. Keberhasilanmu sebagai ibu bukan hanya ketika melihat anakmu bersanding di pelaminan bak raja dan ratu. Keberhasilanmu sebagai seorang ibu bukan hanya ketika anak-anakmu bisa melahirkan cucu-cucu untukmu. Bukan. Ibu-ibu sekalian, keberhasilanmu sebagai seorang ibu adalah jika nanti kamu melihat anakmu melenggang masuk ke dalam surga Allah tanpa dihisab, tanpa diazab Muhammad. Keberhasilanmu sebagai ibu adalah ketika kamu melihat anakmu diberikan buku rapotnya dengan sebelah kanan dari tangan kanannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Siapa yang diberi buku catatan kehidupannya dengan tangan kanan, maka dia akan dihisab dengan hisaban yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan akan dikembalikan kepada keluarganya dalam keadaan penuh sukacita. Kalau kamu di akhirat nanti diberi buku rapot kehidupanmu dengan tangan kanan, anak-anakmu nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, semuanya juga diberi catatannya dengan tangan kanan. Cucu-cucumu juga demikian, suamimu juga demikian. Kalian semuanya akan kembali dapat bersama-sama, kata Allah, masrura, dalam keadaan hati yang penuh dengan kebahagiaan. Tapi meski sebangga apapun kamu di dunia terhadap anakmu, kalau sampai di hari akhirat kamu lihat anakmu saat melewati jembatan Sirat terjerumus kakinya masuk ke dalam api neraka, apalagi kalau sampai seperti yang diceritakan Nabi Muhammad. Kata Nabi, ada orang-orang masuk neraka gara-gara orang-orang yang paling dia cinta waktu di dunia. Ada orang masuk neraka gara-gara yang paling dia sayang waktu di dunia. Maksudnya bagaimana Rasul? Kata sahabat nih. Kata Nabi, kalian sayangi anak kalian. Kalian sholatnya bagus, ibadahnya bagus, Allah masukkan ke dalam surga. Anak kalian sholat berantakan, ibadah berantakan, kerjaannya berbuat dosa, ketika jadi pejabat korupsi, enggak rapi sama aturannya Allah, berani ngambil miliknya hak orang lain,
terjerumus kepada perjudian, terjerumus kepada perzinaan. Anak diputus Allah masuk ke dalam neraka. Sebelum anaknya masuk neraka, dia nuntut dulu kepada Allah, ya Rabb, semua yang disampaikan tentang saya benar, semua yang tertulis dalam buku catatan kehidupan saya benar. Tapi ya Allah, saya begini gara-gara orang tua saya, ya Allah. Benar mereka sholat, mereka ibadah, bahkan pergi haji. Benar ya Allah. Tapi mereka nggak pernah peduli apakah saya sudah sholat atau belum. Apakah saya kenal Allah apa enggak. Mereka nggak pernah. Orang tua saya nggak pernah peduli saya berteman dengan siapa. Orang tua saya nggak peduli apakah di hati saya terdapat keimanan padamu atau tidak. Ya Allah, saya jadi kayak begini karena tingkah orang tua saya yang hanya peduli kepada dunia saya tanpa peduli terhadap akhirat saya. Ya Allah, kalau saya harus masuk neraka, masukkan kedua orang tua saya bersama dengan saya ke dalam neraka. Kita tentu nggak mau jadi yang kayak begitu. Kita kepengen jadi yang pertama saya ceritakan, wa yang qalibu ila ahli masrura. Kembali kepada keluarga dalam keadaan penuh sukacita. Amin ya rabbal alamin. Kenalkan anakmu kepada Allah. Tadi pagi sholat subuh gak telat kan nak? Kalau kamu lagi teleponan, ingetin. Tadi sholat kan? Kenalkan kepada Allah. Alhamdulillah ya nak ya. Kamu harus banyak syukurnya sama Allah nak. Terus begitu. Semua dari Allah loh nak, semua dari Allah. Tenang aja bu. Kalau sebaik-baik orang tua. Tapi kalau kamu hanya mengingatkan anakmu kepada dirimu, jangan salahkan siapa-siapa. Kalau anak juga akan menjadi begitu cinta terhadap dirinya hingga bahkan melupakan siapa dirimu. Yuk, kembalikan anakmu kepada Allah, ingatkan mereka kepada Allah, bawa mereka kepada Allah. Ingatkan mereka kepada Nabi Muhammad, imam, mentor, pimpinan dalam kehidupan kita. Bu, karena iman itu nggak cukup dengan la ilaha illallah, harus berbarengan dengan Muhammad Rasulullah. Kasih ingat anakmu kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh Masya Allah ya nak. Nak coba deh nak kamu dengerin nak. Ini ceramah bagus banget nak tentang Nabi Muhammad nak. Kirimin. Jangan yang dikirimin tuh kasus-kasusnya artis. Sekedar tahu aja nggak apa-apa. Tapi kalau ampe jadi bahan padahal tetangga bukan saudara. Sebagai ibunya mengingatkan mereka tentang Nabi Muhammad. Siapa yang menurutmu akan melakukannya? Bu, ibu saya sudah meninggal dunia 3 tahun lalu. 3 tahun lalu. Dari beliau saya banyak belajar tentang bagaimana mencintai Nabi Muhammad.
Umi saya bukan ustazah. Beliau bahkan banyak mendengar kisah Nabi Muhammad, salah satunya dari saya, anaknya ini. Tapi Bu, kalau bicara tentang rasa, umi saya merasakannya, cintanya kepada Nabi Muhammad jauh di atas saya. Umi saya tuh baca sholawat, air matanya berderayan. Dengerin cerita tentang Nabi Muhammad, air matanya berderayan. Dan beliau kalau malam tidurnya dikit, habis itu beliau bangun di jam 1 tuh udah bangun. Beliau bikin kopi, beliau mandi rapi-rapi, sholat, kemudian baca sholawat. Masya Allah, baca maulid Simtud Duror tuh hampir hafal beliau. Tiap malam, tiap saya belum 70 tahun waktu itu. Umi bilang gak usah doain panjang umur, nak doain yang lain aja. Doain sehat ya Mi ya. Iya boleh. Doain biar Umi hatinya bahagia. Iya. Tapi gak usah doain panjang umur. Mang kenapa Mi? Kita kan pengen Umi panjang umur. Umi saya bilang, Umi udah kangen pengen ketemu Nabi Muhammad. Sampai kakak saya bilang, Mi, ketemu sama Nabi tuh gak harus meninggal, Mi. Umi bisa mimpi Nabi Muhammad. Umi saya bilang, kalau mimpi kan ada bangunnya. Kalau mimpi kan ada bangunnya katanya. Tapi kalau udah satu alam kan mungkin lain tuh kan. Masya Allah. Masya Allah. Bu, anakmu perlu dikenalkan tentang Nabi Muhammad. Kamu bisa melakukannya, alhamdulillah. Kalau enggak, minta anakmu buat membaca lebih banyak tentang Nabi. Dan Bu, saya pernah dengar, kalau kamu punya anak, punya rasa cinta kepada Nabi Muhammad, sesudah cinta kepada Allah, tentu saja punya cinta kepada Allah, dalam hatinya punya cinta kepada Allah, punya cinta kepada Rasulullah. Cinta tersebut akan membawa anakmu menuju kepada keindahan hati dan cahaya dalam hidupnya. Tapi kalau anakmu gak punya rasa cinta kepada Allah, gak punya rasa cinta kepada Rasulullah, walaupun kamu mau tinggalkan dia di kota yang paling religius sekalipun, belum tentu. Masalahnya ada pada hati. Apakah anakmu sudah mengenal Allah ataukah belum? Apakah anakmu mencintai Nabi Muhammad ataukah tidak? Kasih tahu sama anakmu, nak, kalau kamu gak cinta sama Nabi, nak, siapa yang akan memberi syafaat padamu? Dunia mah cuma segini-gininya aja, nak. Kapan-kapan juga bakalan kita tinggalkan. Bu, saya ingat umi saya lagi zaman saya kecil. Biar begini-begini saya pernah kecil loh, Bu. Waktu saya kecil kayaknya SD gitu, kayak kelas 5, kelas 4 gitu. Saya ingat pas lagi liburan sekolah, sehingga dari rame tuh suasana di luar, ibu saya keluar, saya juga keluar barengan sama ibu saya. Liatin tuh pawai
pawai nikahan anaknya bupati waktu itu. Habis selesai itu, saya masuk ke dapur sama umi saya. Kami ada di dapur, saya ngobrol sama umi saya. Saya bilang, Mi, doain ya, biar nanti kalau besar Ima jadi orang kaya, Mi. Nanti kalau saya jadi kaya, Mi, kalau Ima kaya, Mi, nanti Ima bisa bikinin umi pesta yang meriah. Umi saya bilang, aduh, Umi males kondangan. Bikinin pesta meriah tuh Umi saya nggak suka. Umi males rame-rame, no, nggak usah lah begitu. Yaudah Mi, kalau gitu doain Ima biar kaya, nanti Ima bisa bikinin Umi rumah yang besar. Umi saya bilang, lo ngapain rumah besar-besar, nanti capek bersihinnya. Ngapain rumah besar-besar? Lagian nih rumah kita juga udah besar nak dari Abah. Maksud umi saya tuh kayak kamu nggak usah mikir begitu gitu. Terus saya bilang lagi nih anaknya emang pengen jadi kaya kayaknya, jalan keluar negeri. Saya bilang, umi malas pergi-pergi. Lagian nak, negara yang pengen umi kunjungin cuman Mekah sama Madinah. Kan udah pernah diajakin Abah haji. Umi gak perlu lah. Akhirnya saya balik nanya sama umi saya, terus umi pengennya dari saya apa, Mi? Umi saya bilang, umi pengen anak-anak umi tuh kalau umi meninggal dunia gak keberatan bacain Yasin tiap pagi, ngingetin saya bahwasanya umi saya, nak, yang penting kalau kamu pengen nyayangin umi saya bukan saat umi masih hidup, tapi sayang umi di saat umi sudah meninggal dunia. Mengingatkan anaknya tentang alam akhirat, mengingatkan anaknya bahwa hidup di dunia ini sebentar nak, yang lama masa sesudahnya. Kalau kamu sayang sama umi kamu ini, maka jadilah perempuan solehah, jadilah ahli ibadah, sehingga nggak keberatan untuk mengirimkan bacaan Yasin tiap pagi hari. Bu, dan saya rasa umi saya nggak nyesel. Saya bu, waktu umi saya masih ada, alhamdulillah tahun-tahun terakhir saya bisa kasih hadiah umi saya. Dan ibu-ibu tahu, saya kalau kasih apapun umi saya, mau uang, mau barang, udah kemana aja, tuh barang udah kemana aja. Sampai adik saya tuh bilang, Kak, kalau kasih umi jangan yang mahal-mahal, Kak, ntar dia kasih sama pembantu, ntar dia kasih sama tukang jual makanan di pasar. Umi saya asal ada sesuatu dia miliki, beliau akan kasihkan kepada yang beliau rasa lebih memerlukannya daripada beliau. Dari ibu yang seperti itu, saya belajar tentang kehidupan. Dan bu, dari ibu yang semacam dirimu, kira-kira anakmu akan belajar apa? Saya ulangi pertanyaan saya, biar kamu dapat selalu menanyakan kepada hatimu. Bu, dari ibu yang semacam itu, saya belajar tentang kehidupan. Saya belajar tentang apa yang seharusnya saya capai, apa yang seharusnya saya raih. Dari ibu yang semacam dirimu, kira-kira anakmu akan belajar semacam apa? Kenalkan anakmu kepada Allah. Kenalkan mereka sama dunia. Kamu sebagai ibunya,
Ingatkan mereka tentang akhirat. Kasih faham kepada mereka tentang makna firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat jauh lebih penting bagimu daripada dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang fata morgana. Kenalkan tentang hakikat kehidupan. Kenalkan tentang Allah, kenalkan tentang akhirat, kenalkan tentang Nabi Muhammad kepada anak-anakmu. Insya. Yang kedua, ada 3 tuh. Yang kedua, Bu, sayangi anakmu, zahir batin, dekap hangat hatinya. Jangan ngomong kasar, jangan ngomong kotor, jangan ngata-ngatain anak, jangan hina anak. Apalagi di hadapan teman-teman, ngata-ngatain anakmu di hadapan teman-temannya, ngetawain anak-anakmu di hadapan sahabat-sahabatnya. Kamu pikir kamu boleh melakukan itu? Gak boleh. Kamu pikir kamu gak dosa? Anak-anak gua ini, anak-anak saya ini, Ustazah Halimah kenapa emang? Ibu-ibu siku sekalian yang saya muliakan, anakmu bukan milikmu, ia miliknya Allah Subhanahu wa taala. Jalla jalaluhu wa ta'ala. Sayangi yang benar, sayangi yang benar. Kasih tahu betapa kamu sayang pada mereka. Kasih tahu bahwa mereka adalah hadiah terindah yang Allah berikan kepadamu. Sayangi anakmu, Bu. Kalau bukan kamu ibunya yang menyayangi dia, siapa lagi menurutmu? Ustazah, ya sayang lah saya sama anak saya. Iya saya tahu, tapi anakmu belum tentu tahu. Kalau kamu gak pernah ngomong gitu. Anakmu belum tentu tahu, Bu. Kalau kamu kerjaannya ngomel mulu, marah mulu. Anakmu gak akan tahu kalau kamu sayang sama dia. Kalau perlakuanmu dan ucapanmu tidak menunjukkan hal itu. Yang sayang sama anak, yang sayang, yang sayang. Saya sarankan kamu untuk sesekali bicara 4 mata sama anakmu. Kemudian bilang, kalau perlu, biar anak kayak bertanya-tanya, ada apa, biar anak ngambil sesuatu yang penting gitu. Ketika udah malam, kamu duduk berdua sama dia, serius, matiin HP. Terus kamu bilang sama dia, nak, mama pengen ngomong penting sama kamu. Dengerin yang benar ya nak ya. Apa sih mah? Nah, mama sayang sama kamu. Sayang. Kamu adalah hadiah paling indah yang Allah berikan dalam kehidupan mama. Mama sayang sama kamu. Mama udah sayang sama kamu, nak, saat kamu masih berada di dalam perut mama. Mama harus menghindari makanan-makanan yang mama suka, hanya agar membuatmu tetap betah dan nyaman berada dalam perut mama. Mama sayang sama kamu, nak. Sampai sekarang mama masih ingat rasanya ketika pertama kali menggendong kamu di tangan mama. Mama masih ingat rasanya sampai sekarang. Rasanya kebahagiaan paling indah saat mama pertama kali dapat memandang wajahmu, nak.
Mama sudah jatuh cinta padamu bahkan sebelum kamu hadir di atas muka bumi ini. Pisah tidak dapat bersama. Dan dunia ini terlalu sedikit sempit untuk kebersamaan. Mama berharap dapat terus bersama denganmu sampai akhirat ya nak ya. Kalau kamu lihat mama bikin salah, tegur mama. Dan mama juga akan melakukan hal itu kepadamu seperti biasanya. Kalau mama lihat kamu mengerjakan kesalahan, lupa sholat, mengerjakan hal-hal yang Allah larang, mama akan tegur kamu. Sebab mau berharap di hari akhirat kita akan terus dapat bersama-sama. Sampaikan itu Bu pada anak-anakmu. Kamu punya anak, jangan kamu pikir gak ada tanggung jawabnya. Kamu punya anak, jangan kamu pikir hubunganmu itu hanya sekedar urusan dia bisa makan, dia punya pakaian, dia bersekolah. Enggak Bu, panjang. Kamu sebagai ibu enggak ada mantannya, enggak ada mantannya, enggak ada ceritanya. Itu siapa sih anak itu ngeliatin kamu mulu? Oh itu dia bekas anak saya. Enggak ada. Kita mau dan kamu gak pernah bisa milih anak semacam apa yang akan Allah berikan kepadamu. Anakmu itulah dia anakmu. Terima dia dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Terima dia dengan segala keadaannya. Sayangi dia apa adanya. Sayangi dia apa adanya. Saudaraku sekalian saya muliakan, ada anak kita yang cerdas, sayangi. Ada anak kita yang kurang-kurang cerdas, sayangi. Ada anak kita yang pinter, sayangi. Yang gak pinter, sayangi. Jangan yang gak pinter dibanding-bandingin mulu sama yang pinter. Kamu kenapa sih gak bisa kayak kakak gitu? Sayangi anakmu, sayangi anakmu. Sayangi. Pelajari caranya menyayangi anak Bu. Pelajari. Sampaikan kepada anakmu, mama sayang sama kamu nak. Jangan sampai ada di antara kita yang bilang, kalau besok kamu gak naik kelas, mama gak mau kenal lagi sama kamu. Besoknya anaknya beneran gak naik kelas. Gimana nak rapot kamu? Kamu siapa ya? Anaknya jadi lupa sama emaknya. Putrinya, Fatimah misalnya gitu. Duh bu, zaman sekarang aja itu romantis banget. Gimana dengan zaman itu yang bapak biasa menguburkan anak perempuannya hidup-hidup. Zaman itu jahiliyah, bapak tuh nguburin anak perempuannya hidup-hidup. Nabi Muhammad sama putri-putrinya luar biasa. Sayyidah Fatimah bercerita, saya kalau datang ke rumah ayah saya, dari ketukan pintu aja ayah saya udah hafal, sehingga tidak akan mengizinkan siapapun yang membukakan pintu, hanya beliau sendiri yang akan membukakan pintu untuk saya.
Jadi asal dengar ketukan Sayyidah Fatimah nih, Sayyidah Aisyah misalnya mau bukain pintu, jangan Aisyah, jangan, itu Fatimah, biar saya sendiri yang bukain pintu. Sayyidah Fatimah cerita, saya bukain pintu Nabi Muhammad, saya masuk, Nabi Muhammad akan kecup kening saya, peluk saya, kayak memilikimu Fatimah, seperti saya memiliki ibu saya gitu, merasa disayang sama putrinya dan betapa beliau sangat sayang pada putrinya. Kita pun tentu dengar hadis Nabi Muhammad kepada Sayyidah Fatimah, Fatimah bid'atun minni, Fatimah adalah separuh aku. Ya Allah Bu, lihatin bagaimana Nabi Muhammad memperlakukan anaknya, dari kata-kata, dari pelukan, dari pelayanan, apapun aja, bahasa cinta semuanya dipakai Nabi Muhammad kepada anaknya. Semua bahasa cinta dipakai Nabi, dari kata-kata, dari sentuhan, dari pelayanan, semuanya dipakai, dari waktu. Kita belajar, ibu-ibu sekalian, belajar. Ini anak saya senengannya diginiin, gituin anaknya. Jangan terus-terusan bertanya, kenapa ya anak saya nggak mau dengerin saya? Lah kamu selama ini dengerin anak apa enggak? Ada banyak ibu-ibu tuh yang kalau dia ngomong sama anaknya, dia akan bilang, liatin mama nak, taruh dulu HP-nya, taruh HP-nya. Taruh HP-nya. Yang sopan sama ibu kamu. Bu, tapi giliran anak lagi ngomong, kamu sibuk aja mainan HP. Untung anak kita tuh santun. Anak kita nggak akan bilang, Mama, saya lagi ngomong ya Maya, tolong taruh dulu HP-nya. Betapa memang kita ini suka nggak adil sama anak-anak kita. Yuk belajar yang sayang sama anak, insya Allah. Terakhir, pertama tadi apa Bu? Kenalkan kepada Allah. Yang kedua barusan apa tadi? Sayangi anak. Yang terakhir ibu-ibu sekalian, tugasmu sebagai ibu, sehingga menjadi ibu yang kamu mau, yang Allah mau, adalah dengan doakan anakmu. Urusan antaramu sama Allah Subhanahu wa taala. Doakan. Doakan. Ibu sekalian saya muliakan, saya ketika umi saya meninggal, hal paling saya sedihkan adalah saya kehilangan doa indah dari umi saya. Itu yang paling saya sedihkan, Bu. Gak ada lagi nih perempuan yang akan bangun di waktu malam mendoakan anaknya, bahkan lebih banyak. Dan Bu, jangan remehkan doa. Jangan pernah jadikan doa hanya sekedar, sebab doa adalah semua yang kamu perlukan. Terakhir saya mau cerita, Hubabah Syarifah, salah satu guru saya dan juga adiknya guru saya, Hubabah Syarifah bintil Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Berapa tahun yang lalu beliau datang ke Indonesia dari kota Sewun, Hadramaut, Yaman. Beliau mengajar di kajian kami dan saya yang menerjemahkan. Selesai majelis itu, saya tanyakan kepada beliau, Babah, kathir as'ilah ca'indi, saya bilang ada banyak nih pertanyaan-pertanyaan datang kepada saya kepengen Hubabah jawab pertanyaan itu. Dia bilang, tafadhali. Banyak ibu-ibu nih Hubabah pada nanya sama saya tentang cara mendidik anak. Saya bilang, apa hal yang sangat penting untuk dilakukan ibu pada anaknya biar anaknya jadi anak yang soleh-soleha. Hubabah
Salah satunya guru saya, Sayyidina Habib Umar bin Muhammad bin Hafid. Murid beliau juga. Ayahnya ulama terkemuka. Satu waktu didatengin sama seorang perempuan. Perempuan itu nangis-nangis di hadapan Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Dia bilang, Habib, tolongin saya Habib, tolongin saya Habib. Habib, kenapa Bu? Anak saya Habib, gak bisa saya bilangin. Anak saya Habib, nakal Bib, bandel, gak bisa lagi saya bilangin. Saya harus apa sama anak saya ini Habib? Anak ibu umur berapa? 13 tahun. Sedih ibunya, nangis di hadapan Habib Muhammad. Tolongin Habib, doain anak saya Habib, doain anak saya. Habib Muhammad kemudian bilang begini nih, Bu, saya akan bantu ibu buat doain anak ibu. Tapi saya kasih tahu, Bu, doamu untuk anakmu jauh lebih mustajab daripada saya mendoakan anak kamu. Sebab, tapi Bu, saya mau minta ibu buat serius mendoakan anak ibu. Bangun di waktu malam. Jam 3, jam setengah 4. Ibu sholat beberapa rakaat. Kemudian, halo? Saya akan selesaikan, gak akan lama lagi, kira-kira 5-10 menit. Dan saya gak tahu kapan lagi bisa datang kemari. Jadi ibu-ibu, kesempatanmu tidak akan lama lagi untuk bisa mendengarkan saya secara langsung. Maka dengarkan dengan baik. Sebab apa yang saya sampaikan, saya rasa sangat kamu perlukan. Bukan begitu? Baik. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kata Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, Bu, saya minta kamu untuk bangun di waktu malam, sebab itu adalah saat di mana doa menjadi mustajab, pintu langit terbuka. Seperti mana kamu nangis di hadapan saya, nangis. Itu Habib baik, Habib. Dia bilang, kata Hubabah Syarifah, perempuan itu mengamalkan apa yang jadi nasihat dari ayahanda saya. Dia bilang dia bangun di waktu malam, sholat tahajud beberapa rakaat, kemudian nangis di hadapan Allah. Ya Allah, tolong liatin anak saya ya Allah, tolong liatin anak saya ya Allah. Kasih kebaikan di hatinya ya Allah, jauhkan dia dari segala dosa ya Allah, jauhkan dia dari segala dosa ya Allah. Jauhkan dia dari segala dosa ya Allah, dekatkan dia dengan segala kebaikan yang mendatangkan pahala ya Allah. Jadikan anak saya anak soleh, seperti mana engkau menjaga hamba-hambamu yang soleh, jagakan juga anak saya ya Allah. Nangis dia di hadapan Allah tiap malam dalam hidupnya. Dan ibu-ibu tahu, Baba Syarifah mengakhiri ceritanya dengan berkata, 10 tahun kemudian Halimah, saya tidak pernah melihat anak muda lebih soleh daripada anak dia. Dia hafal Al-Quran 30 juz. Tiap malam sholat tahajud dengan membaca 10 juz Al-Quran. Yang dengan penuh ketulusan
yang dengan penuh cinta mendoakan anaknya setiap malamnya. Maka Bu, jika ada hal yang sangat diperlukan dari anakmu untuk anakmu adalah doa. Doakan terus, yang serius. Minta, yang serius. Minta sama Allah agar menjaga anakmu, agar membahagiakan anakmu dunia dan akhiratnya. Minta pada Allah agar Allah SWT selalu membimbing anak-anakmu. Juga doakan menantu, kalau kamu udah punya mantu, cucu-cucu, sebutkan namanya di hadapan Allah SWT. Lain Bu, lain. Anak yang selalu mendoakan doa indah dari orang tuanya, lain keadaannya. Anak cucu yang selalu disebutkan namanya dalam doa-doa lirih dari ibu ataupun neneknya, lain hasilnya, lain hasilnya. Maka yuk belajar. Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dapat mengamalkan ilmu yang tadi telah saya sampaikan. La hadhihi niyyah bikulli niyatin salihah. Semoga Allah mudahkan kita untuk dapat mengamalkannya. Wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqi